Halo para pecinta film Donghua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini tentunya Mimin bakal membahas ataupun merangkum ya film Donghua tentunya yang berjudul Chronicles of Everlasting Wind and Souldrain ya. Dikarenakan ini film Donghua baru ya. Baru beberapa episode sekitar 12 atau 13 lah gitu ya. Ini untuk menunggu Untuk menunggu episode dari Perfect World dan juga Good of Magical World. Tapi kalau misalnya emang ini film Donghua-nya kalian suka, Mimin bakal lanjut. Tapi kalau misalnya emang kalian kurang tertarik, Mimin bakalan ganti film yang lain, Donghua yang lain, oke? So, langsung saja kita mulai. Di awal film ini kita diperlihatkan dengan putri dari klan iblis kerajaan Tushan. Diketahui di tempat tersebut ia menyelidiki kekuatan di kerajaan Huaxia. Akan tetapi ia terpikat teknik di dalam buku tersebut. Putri ini bernama Nona Bai. Ternyata ia cerdas sejak lahir, tetapi kultivasinya dan kekuatannya juga dibekukan. Hal itu disebabkan karena ia kepo tentang teknik rahasia dari klan kuno pada dewa. Diketahui bahwa klan dewa sudah pasti tak cocok dengan klan iblis, dan kekuatan putri pun kurang dari 10%. Ditambah lagi ia tak punya uang, dan liontinnya juga sebagai identitasnya sudah dicuri. Ia bilang kalau info ini tersebar, bagaimana aku bisa membangun citra dirinya di kerajaan Tushan. Ia juga nanti akan menggantikan raja. Namun terlihat Nona Bai biasa menghadapi hal tersebut. Tak lama setelah itu ada yang mengetuk pintu Nona Bai. Ternyata ia ditagih uang sewa di tempat tersebut dan ia pun kesal sebagai putri harus membayar. Di situ pemilik kos tersebut justru menyarankan Nona Bai untuk menjual dirinya. Sontak saja Nona Bai pun kesal dan ia mengeluarkan jurusnya. Pada saat itu juga pemilik kos tersebut langsung terpental. 你相信大娘，让大娘引荐你去。哎呦，连大娘这样的老妇人看了，光你分的缠头钱呀，就能把大娘这……怎么俺才听的那小姑娘一声“滚”字，就真吃了一惊。滚！哎呦！Terlihat di situ Nona Bai pun sudah tidak tahan lagi dan ia juga heran kenapa kekuatannya belum kembali. Ia juga berniat jalan-jalan di kota Hangzhou. Ia juga berniat mencari uang di sana. Terlihat banyak pedagang yang menawarkan dagangan tersebut dan ia pun tak boleh merendahkan dirinya sebagai putri. 先出炉的包子，1文钱一个，好吃。这些堕落人族都操，真要被1文钱难倒，本公主才不屑屈尊和他们为伍呢。 Setelah berjalan cukup jauh, Nona Bai pun belum menemukan tempat mencari uang. Ditambah lagi ia belum makan dan lapar. Saat itu ia bertanya ini tempat apa. Saat itu juga ada laki yang menghampirinya. Ia bernama Zhang. Ia pun langsung menarik tangan Nona Bai. Ia bilang mencari kerja itu sulit, cukup lakukan apa yang kukatakan. 快走吧，在跟我说话。今天这活也不难，待会儿你按照我说的去办就行。 Sontak saja Nona Bai pun bertanya siapa kau. Lalu Zhan bilang aku adalah majikanmu. Saat itu juga Nona Bai pun menyadari hal itu. Nona Bai pun bilang benar, tentu saja. Kemudian Nona Bai pun langsung bertanya pekerjaan apa. Dan Zhang pun langsung mengatakan kita bicarakan nanti untuk pekerjaan tersebut. 那个当然是我了。你刚才说的是？很简单，待会儿再说。 Di saat Zhang berjalan, Nona Bai terlihat kenal dengan pedang panjang itu. Ternyata ia adalah seorang Taois. Sebenarnya Taois adalah musuh bebuyutan dari klan iblis. Tapi karena kondisi Nona Bai sedang seperti ini, ia pun bilang ini peluang untuk menyusup ke sekte Tao. Saat itu Nona Bai langsung meminta bayaran sebelum ia bekerja. Dan Zhang pun memberikannya. 再给你剩下的400文。你先数数。 Dilanjut Nona Bai pun akan membeli sesuatu di pasar. Ternyata Nona Bai memberi makanan karena ia sangat lapar. Kemudian Zhang pun membawa Nona Bai ke suatu tempat, yaitu Mansion Menteri Gou. 我去哪儿啊？去苟员外家。
Zhang pun langsung menyuruh Nona Bai untuk menjadi wanita di bordir. Dan ia juga menyuruh untuk merayu menteri tersebut. Terlihat di situ Zhang memperkenalkan dirinya. Ia dari sekte Jiuji dan ia membenci klan iblis. Ia juga lahir di kota bagian Zhenzu. Ditambah lagi ia juga yatim piatu. Diketahui bahwa orang tuanya mati karena wabah. Dan ia pun menceritakan masa lalunya. Ia tinggal bersama paman dan bibinya. Namun sayang paman dan bibinya harus tiada dikarenakan habis dibantai. Ia juga menceritakan bahwa ia masuk ke sekte dan namanya adalah pemberian dari gurunya. Tetapi sayangnya gurunya juga dihabisi iblis. Dan ia mati di lembah gunung Jiunji. Dan Zhang pun tak akan memaafkan mereka. Terlihat di situ Zhang mengetuk pintu. Saat itu ada pria gendut yang membukakan pintu dan Zhang pun menawarkan Nona Bai. Dan ia menawarkan Nona Bai sebagai pelayan dan mengaku Nona Bai adalah adiknya. Sontak saja pria tersebut pun melongo melihat kecantikan dari Nona Bai. Tapi Nona Bai terlihat ia bilang menjijikan. Kemudian Nona Bai pun langsung diterima bekerja di tempat tersebut. Akan tetapi pelayan itu bilang lebih bagus dibawa ke istana agar Nona Bai bisa langsung menjadi selir. 哎呀，刚才有灰尘。后生啊，你把妹子拉来记记应聘，就算去皇宫选个秀女，也得立马入。 Terlihat di situ Nona Bai pun tidak suka akan hal tersebut. Ditambah lagi twist ini ia memakai cara rendah. Nona Bai pun masuk ke dalam rumah tersebut. Akan tetapi Zhang tak boleh masuk dikarenakan sesuai aturan. Di situ pelayan itu bilang nanti Nona Bai akan dibawa kembali jika ia tak terpilih. Terlihat Zhang bilang bahwa adiknya adalah pemalu dan ia tak pernah jauh dari dirinya. Dan Zhang pun berjanji hanya menonton saja. Dan Zhang pun langsung memberi kode kepada Nona Bai. Sontak saja Nona Bai pun mengerti. Bisa terlihat di situ Nona Bai menceritakan bahwa yang dikatakan oleh kakaknya adalah benar. Ia bilang supaya Zhang juga bisa masuk ke tempat tersebut. Pada akhirnya Zhang pun masuk ke dalam bersama Nona Bai. Di situ Zhang memberitahu gunakan kecantikanmu untuk merayu Menteri Gao. Terlihat di situ Zhang sedikit menggertak Nona Bai. Pada akhirnya Nona Bai pun mau melakukannya. 你别把平时的风情使出来。是，一切都依你的就是了。 Pelayan itu pun langsung masuk ke dalam untuk melapor pada tuannya. Terlihat tuannya marah karena ia membawa orang lain dan tak sesuai aturan. Saat itu juga tuannya pun mengancam jika tak sesuai aturan pelayan itu akan dihabisi. 初来乍到，没有哥哥陪同，不习惯。本老爷定要打碎你满口伶牙俐齿。 Setelah itu tuannya pun muncul dan ia terlihat sangat terpesona akan kecantikan Nona Bai. Terlihat ia juga sampai merangkak seperti binatang.这，我竟然看到了天！ Akan tetapi pada saat itu juga Zhang ada di depannya dan ia menghalangi pemandangan. Sontak saja Zhang pun bilang saat ini anjing iblis tersebut tidak muncul hari ini. Dan Zhang pun akan tahu kemana ia kabur. Kemudian Nona Bai pun langsung melakukan kedip kepada menteri itu. Namun pada saat itu juga tuan itu berubah menjadi anjing. Ternyata ia adalah anjing iblis. Lalu menteri itu pun langsung menyingkirkan Zhang. Akan tetapi pada saat ia akan menyentuh Nona Bai, sontak saja Zhang pun langsung menyerangnya. Kemudian Zhang pun langsung mengeluarkan jurusnya dan ia akan membasmi kejahatan. Dan ia pun menyerang saat itu juga. Di situ ia mengeluarkan Teko Chun Zeng. Di situ Zeng akan menyegel iblis tersebut. Dan Zhang pun bilang apa ada permintaan terakhir. Sontak saja iblis itu bilang bahwa aku ingin jadi seperti semula. Dan Zeng pun langsung menyegelnya. 翠身狐，妖怪，你快进湖里来吧。
Terlihat di situ Zheng bilang kepada pelayan cari pekerjaan lain dikarenakan aku sudah menyegel iblis ini. Lalu Zhang pun langsung memuji Nona Bai yang pintar merayu anjing iblis. Bisa terlihat di situ gaun Nona Bai menjadi sobek dan Zhang pun akan menggantikannya dengan gaun yang baru. 我的裙乃是工伤，理应由我赔偿。此地事情已了。不要紧，不要紧，姑娘这裙子破在裤子，给姑娘您买身新衣裙。 Dilanjut mereka pun ada di toko baju. Terlihat di situ Nona Bai sedang memilih baju untuknya. Di saat Nona Bai keluar dari ganti pakaian, sontak saja Zhang pun menjadi terpesona akan kecantikan Nona Bai. Dan Zhang juga justru menjadi gagal fokus akan hal tersebut. 救他吧！ 无为令人口爽，驰骋甜猎令人心发狂。 Dan mereka pun pergi setelah membayar. Dan mereka akan pergi ke kedai untuk minum teh dengan santuy. Di situ Zhang membayar Nona Bai karena pekerjaannya sudah selesai. Tapi tiba-tiba saja Nona Bai berbalik. Di situ Nona Bai mengatakan yang dialaminya sekarang ini. Ia juga menjelaskan tentang alasannya ia bisa berada di tempat ini. Ternyata ia akan menikahi seorang pengusaha, tetapi ternyata pengusaha itu adalah bordir. 我是小翠的堂妹白冰兰，曾出仕当过知府，后来因为性格刚正，主富贵人家，却是白景方那边一家青楼之命。 Ia juga menceritakan sebenarnya apa yang terjadi di keluarganya sampai ia harus berada di sini. Dan Zhang pun menduga Nona Bai bukan iblis. 也真是可怜。就喝了。果真不是药。 Terlihat di situ Zhang meyakinkan Nona Bai. Ia juga menceritakan tentang sektenya. Dan sontak saja ia pun ingin mengajak Nona Bai bergabung ke sekte Tao. Terlihat di situ Nona Bai menjadi senang dikarenakan rencananya untuk menyelidiki sekte Hao berhasil. Lalu Nona Bai pun setuju akan hal tersebut. 还不是手到擒来？机会嘛，到时候知己知彼，我涂山之意。 Tapi Nona Bai heran kepada Zhang. Dan Zhang pun juga bilang sekte kita nanti tidak sendirian. Dikarenakan sekarang ada wanita ini dan pastinya akan berhasil. 在仙路堂，终于不再是只有我一人。我一定带着这位姑娘，将我们仙路堂。 Dan bersambung di part 2 dan selanjutnya. Oke, gimana tadi film dari Donghua ya? Tentunya dari film apa tadi, judulnya agak ribet sih, tapi itu Donghua yang baru ya, baru berapa episode ya, 3 atau 13 episode lah. Tapi menurut Mimin sih cukup bagus ceritanya ya, semoga kalian suka. Dan Mimin minta pendapat, kalau misalnya emang ini Donghua diteruskan, kalian boleh komen, dan kalau enggak boleh komen juga ini seru atau tidak kalau nanti diteruskan ya, sambil menunggu episode dari Perfect World dan Good of Magical World. Dikarenakan memang apa ya, bingung sih Mimin mencari film Donghua ya. Semoga ini Mimin pilih, semoga seru dan kalian, dan tentunya semoga ini bisa dilanjut ya, semoga kalian suka. Tapi emang sih ya itu film Good of Magical World